Hasan berdiri di depan pintu kontrakan sambil menelpon ibuku. Dengan suara dingin, ia berkata, "Bu, jemput anakmu sekarang. Aku sudah talak dia. Aku tidak sanggup hidup dengan perempuan miskin dan mandul seperti dia." Aku hanya berdiri memegang tas kecil berisi 2 baju, sajadah usang, dan surat dokter yang selama ini kusembunyikan. Saat mobil putih berhenti di depan rumah, Hasan tersenyum sinis. Tapi begitu ibuku turun dari mobil itu, wajahnya langsung pucat. Ternyata, sebelum cerita ini dimulai, silahkan tulis di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Malam itu, aku masih berdiri di dapur sempit kontrakan kami, menunggu suara motor Hasan berhenti di depan rumah. Hujan turun pelan sejak maghrib. Airnya menetes dari genteng tua yang sudah lama retak. Di sudut dapur, sebuah ember kecil kutaruh untuk menampung bocoran. Setiap tetes yang jatuh terdengar seperti hitungan waktu, pelan, dingin, dan membuat dada semakin sesak. Di atas meja makan, sudah kusiapkan nasi hangat, sayur bening bayam, sambal terasi, dan telur dadar yang kubuat tipis agar cukup untuk kami berdua. Aku menatap telur itu lama. Dulu, sebelum menikah, Hasan pernah bilang, ia paling suka telur dadar buatanku. Katanya, meski sederhana, rasanya seperti pulang. Tapi akhir-akhir ini pulang bukan lagi hal yang ia rindukan. Pintu depan terbuka kasar. Aku segera menghapus tangan ke ujung hijab hijau kusamku, lalu berjalan mendekat. "Mas sudah pulang?" ucapku pelan. "Makan dulu ya, aku baru angkat nasinya." Hasan masuk tanpa menatapku. Baju kokonya sedikit basah terkena hujan. Peci hitam yang biasa ia pakai, ia lempar begitu saja ke kursi kayu. Wajahnya terlihat lelah, tapi bukan lelah seperti orang yang ingin dipeluk. Itu lelah yang mencari tempat untuk menyalahkan seseorang. Dan seperti biasa, orang itu adalah aku. "Aku sudah makan di luar," jawabnya pendek. Tanganku yang hendak mengambil gelas berhenti di udara. "Oh," kataku lirih. "Tidak apa-apa, Mas. Nanti nasinya aku simpan." Hasan menoleh ke meja makan. Matanya menyapu piring, gelas plastik, dan taplak bunga yang warnanya mulai pudar. Bibirnya bergerak sinis. "Kamu tidak bosan hidup begini, Van?" Aku menatapnya, tidak mengerti. "Maksud Mas?" "Rumah bocor, makan telur terus. Istri tidak bisa bantu apa-apa. Sudah 2 tahun menikah, anak juga belum ada." Kalimat itu jatuh begitu saja. Tidak keras, tapi cukup membuat dadaku seperti diremas. Aku menunduk. Jari-jariku menggenggam ujung meja. Ada banyak jawaban yang ingin keluar, tapi semuanya kutahan. Aku ingin bilang bahwa setiap hari aku membantu sebisaku. Aku menjahit sampai larut malam. Aku menghemat uang belanja. Aku menolak membeli obat untuk sakit kepalaku sendiri agar bisa membeli vitamin untuk ayahnya. Tapi aku hanya diam. Karena aku tahu, ketika Hasan sedang marah, kebenaran pun akan terdengar seperti alasan. "Maaf, Mas," bisikku. Hasan tertawa hambar. "Kamu selalu cuma bisa minta maaf." Aku menelan ludah. Tenggorokanku terasa pahit. Dari kamar terdengar suara lemari dibuka. Hasan masuk lalu keluar lagi sambil membawa map coklat. Ia melemparkannya ke meja. Beberapa kertas jatuh mengenai piring nasi. "Itu tagihan kontrakan. Besok harus dibayar." Aku mengambil kertas itu pelan. Angkanya membuat nafasku tertahan. Uang jahitanku belum cukup. Uang simpanan terakhir sudah kupakai untuk menebus obat ayah Hasan minggu lalu. Tapi Hasan tidak tahu. Ia tidak pernah bertanya. "Besok aku usahakan, Mas."
Usahakan. Hasan memukul meja. Gelas plastik terguncang. Airnya tumpah ke taplak. Aku tersentak. Dari dulu kamu cuma bilang usahakan. Ibumu mana? Katanya masih hidup. Suruh bantu anaknya. Atau memang dia sama miskinnya dengan kamu? Aku mengangkat wajah pelan. Untuk pertama kalinya malam itu, aku menatap Hasan lebih lama. Ada bagian hatiku yang ingin membela ibuku. Ingin mengatakan bahwa ibuku bukan perempuan lemah. Bahwa beliau sudah terlalu banyak memberi, bahwa rumah kontrakan ini, obat ayahnya, bahkan beberapa pakaian kerja Hasan, semuanya pernah terbantu dari tangan yang ia hina. Tapi bayangan wajah ibuku muncul di kepalaku. Vanessa, jangan biarkan kebaikan membuat orang lain merasa dipermalukan. Itu pesan ibu yang selalu kupegang. Maka aku kembali menunduk. Jangan bawa ibu, Mas. Ini urusan kita. Hasan mendekat. Langkahnya berat. Aku bisa mencium aroma parfum mahal yang bukan kubeli. Parfum itu pernah kutemukan struknya di saku celananya bersama nota makan di restoran untuk 2 orang. Aku tidak pernah bertanya. Bukan karena tidak sakit, tapi karena aku takut jawabannya lebih menyakitkan dari dugaanku. Kita? Hasan mengulang kata itu dengan nada tajam. Kamu masih merasa ada kita? Aku diam. Hujan di luar semakin deras. Lampu ruang tengah berkedip sekali, lalu menyala lagi dengan cahaya redup. Di bawah meja, sandal rumahku yang sudah putus sebelah talinya tergeletak miring. Aku baru sadar kakiku dingin, mungkin karena sejak sore aku belum makan. Hasan berjalan ke arah pintu, lalu berhenti. Aku malu, Van. Kata itu membuat mataku panas. Malu punya istri seperti aku? Tanyaku hampir tidak bersuara. Ia tidak langsung menjawab. Justru diamnya yang menjawab semuanya. Aku tersenyum kecil, tapi bibirku gemetar. Aku tahu, Mas. Hasan menatapku sebentar. Ada sesuatu di matanya, mungkin ragu, mungkin lelah, mungkin sisa belas kasihan yang kalah oleh gengsi. Tapi hanya sebentar. Setelah itu, wajahnya kembali keras. Aku sudah tidak sanggup. Aku memegang kursi agar tubuhku tidak jatuh. Mas, aku talak kamu, Vanessa. Dunia seperti berhenti. Suara hujan mendadak menjauh. Suara ember yang tertetesi air tidak lagi terdengar. Yang tersisa hanya detak jantungku sendiri, pelan dan sakit. Aku menatap Hasan, berharap ia menarik ucapannya. Berharap ia hanya marah. Berharap ada satu kalimat setelah itu yang mengatakan bahwa ia menyesal. Tapi Hasan justru mengambil ponselnya. Tangannya bergerak mencari kontak, lalu ia menekan tombol panggil. Aku tahu nomor siapa itu. Nomor ibuku. Tubuhku langsung lemas. Mas, jangan, pintaku pelan. Hasan menatapku dingin. Kenapa? Takut ibumu tahu anaknya gagal jadi istri. Aku menggeleng. Air mata mulai mengambang, tapi aku menahannya sekuat mungkin. Bukan karena aku kuat, tapi karena aku tidak ingin Hasan melihat bagian terakhir dariku yang masih bisa ia hancurkan. Telepon tersambung. Halo, Bu? Kata Hasan, suaranya dibuat tenang. Tolong jemput anak ibu sekarang. Saya sudah tidak bisa hidup dengan dia. Aku berdiri kaku di dekat meja makan. Nasi yang tadi masih hangat mulai mengeluarkan uap terakhirnya. Telur dadar tipis itu perlahan mendingin, seperti rumah tangga kami yang sudah lama kehilangan hangat, hanya aku saja yang pura-pura tidak sadar. Hasan melanjutkan, suaranya semakin menusuk. Saya sudah talak dia. Saya lelah menanggung perempuan miskin yang tidak bisa memberi keturunan. Dadaku sakit sekali. Tanganku bergerak memegang perutku tanpa sadar. Di sana pernah ada harapan kecil yang tidak pernah Hasan tahu. Harapan yang hilang di lantai terminal yang basah
Bersama darah, sandal putus, dan obat asmanya yang gagal kuberikan. Tapi rahasia itu masih kutelan, seperti semua hinaan lain yang pernah kutelan. Telepon ditutup. Hasan memasukkan ponsel ke sakunya. Ia menghela nafas, seolah baru saja menyelesaikan pekerjaan berat. Kemas barangmu, jangan banyak, yang di rumah ini hampir semua dari uangku. Aku menatap lemari kecil di sudut kamar. Tidak ada yang benar-benar ingin kubawa. Gamis lusuhku, hijab lama, sajadah usang, foto pudar almarhum bapak angkatku, dan amplop putih berisi surat dokter. Itu saja hartaku. Aku masuk kamar pelan. Setiap langkah terasa seperti menginjak pecahan kaca. Di dalam kamar, aku membuka lemari. Bajuku tersusun rapi di bagian paling bawah. Baju Hasan memenuhi gantungan. Ada kemeja yang kusetrika setiap subuh. Ada koko putih yang kucuci dengan tangan saat mesin cuci rusak. Ada sarung yang kujahit pinggirnya karena robek. Aku mengambil tas kecil warna coklat. Satu gamis, satu hijab, sajadah usang, foto pudar, amplop putih. Tanganku berhenti lama saat menyentuh amplop itu. Di dalamnya ada kebenaran yang bisa membungkam semua tuduhan Hasan. Tapi aku memasukkannya ke tas dengan hati-hati. Aku tidak ingin menang karena membuat orang yang pernah kucintai merasa hancur. Saat aku keluar kamar, Hasan berdiri di dekat pintu. Bu Marni, ibunya, sudah datang dari rumah sebelah. Ia melihat tas kecilku, lalu tersenyum sinis. Cuma segitu barangmu? Ya memang dari awal kamu datang tidak bawa apa-apa. Aku menunduk dan mencium tangannya. Bu Marni menarik tangannya sedikit, seperti takut terkena kotoran. Semoga setelah ini anak saya dapat istri yang lebih pantas. Aku ingin menjawab, tapi suara di tenggorokanku hilang. Aku hanya berkata pelan, "Maafkan Vanessa, Bu." Di luar, suara mobil terdengar mendekat. Bukan motor tua, bukan angkot, bukan ojek kampung. Suara mesinnya halus, berhenti tepat di depan kontrakan kecil kami. Hasan mengintip dari jendela. Dahinya berkerut. Lampu mobil putih menerangi halaman becek. Air hujan memantul di bodinya yang mengkilap. Pintu belakang terbuka perlahan. Seorang wanita turun dengan payung hitam. Blazer hitamnya rapi. Kacamatanya basah terkena titik hujan. Wajahnya tenang, tapi matanya langsung mencari aku. "Ibu," bisikku hampir tanpa suara. Hasan tiba-tiba membeku. Wajahnya yang tadi keras berubah pucat. Bibirnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Karena wanita yang ia kira hanya ibu miskin dari kampung itu adalah orang yang fotonya terpajang besar di kantor tempat ia bekerja. Hasan berdiri membeku di dekat jendela. Wajahnya yang tadi keras mendadak kehilangan warna. Matanya tidak berkedip menatap wanita yang baru turun dari mobil putih itu. Hujan masih jatuh pelan, mengenai halaman kontrakan yang becek, memantulkan cahaya lampu mobil ke dinding rumah yang kusam. Aku berdiri di ambang pintu dengan tas kecil di tangan. Tas itu terasa ringan, terlalu ringan untuk membawa hidup 2 tahun pernikahan. Di dalamnya hanya ada beberapa helai pakaian, sajadah usang, foto pudar, dan amplop putih yang selama ini kusimpan seperti luka yang tidak boleh disentuh siapapun. Wanita itu berjalan mendekat dengan payung hitam. Langkahnya tenang, tidak terburu-buru, tidak terlihat marah. Tapi justru ketenangan itulah yang membuat suasana semakin sesak. "Ibu," panggilku pelan. Suaraku hampir hilang di antara suara hujan. Bu Arum menatapku. Matanya langsung basah. Bukan karena hujan. Aku tahu itu. Ia melihat hijabku yang kusam, ujung bajuku yang sedikit basah, sandal rumahku yang talinya hampir putus, dan tanganku yang gemetar menggenggam tas kecil. Ia juga melihat wajahku.
Wajah perempuan yang baru saja ditolak dari rumahnya sendiri, tapi masih berusaha berdiri sopan di depan orang yang melukainya. "Vanessa," ucapnya lirih. Satu kata itu cukup membuat dadaku runtuh. Aku ingin berlari memeluknya, tapi kakiku terasa berat. Ada rasa malu yang menahan. Malu karena gagal menjaga rumah tangga. Malu karena dulu aku meyakinkan ibu bahwa Hasan lelaki baik. Malu karena semua nasihat ibu kutolak dengan senyum yakin. Bu Arum melangkah lebih dekat, lalu memayungi kepalaku. "Kenapa tidak telepon ibu dari tadi?" Aku menunduk. "Maaf, Bu, Vanessa tidak mau merepotkan." Bu Arum mengusap pipiku dengan ibu jarinya. Sentuhannya lembut, tapi membuat luka yang kutahan sejak tadi pecah perlahan. Anak pulang bukan merepotkan ibunya. Aku menggigit bibir. Air mataku akhirnya jatuh. Bukan deras, hanya satu tetes. Tapi rasanya seperti semua yang kutahan selama 2 tahun ikut turun bersama tetes itu. Di belakangku, Bu Marni berdehem. Ia masih belum mengerti siapa wanita di depannya. Ia hanya melihat mobil mewah, pakaian rapi, dan cara bicara yang berbeda dari orang kampung biasa. "Jadi ini ibunya Vanessa," kata Bu Marni dengan nada dibuat tegar. "Maaf ya Bu, anak ibu sudah tidak bisa kami pertahankan. Rumah tangga itu butuh perempuan yang tahu diri." Bu Arum menoleh pelan. Tidak ada bentakan, tidak ada kata kasar. Hanya tatapan panjang yang membuat Bu Marni mendadak diam. "Selama ini Vanessa kurang tahu diri dalam hal apa, Bu?" tanya Bu Arum. Bu Marni terdiam sebentar, lalu menjawab cepat. "Dia tidak bisa membantu ekonomi, tidak bisa memberi cucu. Anak saya capek kerja sendirian." Aku memejamkan mata. Kata-kata itu sudah sering ku dengar, tapi malam ini terasa berbeda. Karena kali ini ibuku mendengarnya langsung. Hasan masih diam di dekat jendela. Tangan kanannya menempel di kusen. Jemarinya gemetar sedikit. "Hasan?" panggil Bu Arum. Hasan tersentak. Ia keluar perlahan dari dalam rumah. Kakinya seperti kehilangan tenaga. Ia menatap Bu Arum, lalu menunduk cepat. "Bu," suaranya serak. "Ibu Arum?" Bu Marni langsung menoleh ke anaknya. "Kamu kenal?" Hasan tidak menjawab. Wajahnya makin pucat. Bu Arum menatapnya lama. "Ternyata kamu yang selama ini menjadi suami Vanessa." Kalimat itu pelan, tapi menghantam lebih keras daripada teriakan. Hasan menelan ludah. Saya tidak tahu, Bu." "Tidak tahu apa?" tanya Bu Arum. "Tidak tahu bahwa perempuan yang kamu hina ini anak saya? Atau tidak tahu bahwa selama ini kamu sedang menghancurkan hati seseorang yang diam-diam menjaga hidupnya?" Hasan membuka mulut, tapi tidak ada jawaban yang keluar. Aku menunduk semakin dalam. "Bu, sudah," bisikku. "Jangan di sini." Aku tidak ingin Hasan dipermalukan di depan ibunya. Aneh sekali. Bahkan setelah semua yang ia katakan, masih ada bagian dari diriku yang ingin melindungi wajahnya dari rasa malu. Bu Arum menatapku. Ada luka di matanya. "Kamu masih memikirkan dia?" Aku diam, karena jawabannya terlalu menyedihkan untuk diucapkan. Bu Arum menghela nafas, lalu mengambil tasku dari tanganku. Saat ia meraihnya, jarinya menyentuh telapak tanganku yang kasar. Ia berhenti sebentar. "Kamu mencuci sendiri lagi?" Aku segera menarik tangan. "Tidak apa-apa, Bu." Bu Arum melihat jariku. Ada bekas luka kecil di ruasnya. Luka karena jarum jahit. Luka karena sabun cuci. Luka karena hidup yang selama ini kubuat tampak baik-baik saja setiap kali ibu menelpon. Hasan melihat tangan itu juga. Untuk sesaat matanya berubah. Ada rasa kaget yang kecil. Mungkin baru kali ini ia benar-benar memperhatikan tanganku, tangan yang setiap hari menyiapkan bajunya,
melipat sarungnya, dan menambal kancing kemejanya tanpa pernah minta dipuji. Bu Marni masih berusaha bicara. Kalau memang keluarga ibu mampu, kenapa dari dulu Vanessa hidup sederhana di sini? Jangan-jangan ini cuma pura-pura. Bu Arum tersenyum tipis. Senyum yang tidak hangat. Karena anak saya terlalu baik. Dia pikir dengan hidup sederhana, suaminya tidak akan merasa direndahkan. Hasan menunduk. Aku merasa dadaku seperti ditusuk. Ibu benar. Dulu aku memilih kontrakan kecil ini bukan karena tidak punya tempat pulang. Aku memilihnya karena ingin Hasan merasa menjadi kepala rumah tangga. Aku menolak sopir menjemputku. Aku menolak kartu ATM dari ibu. Aku menolak tinggal di rumah besar. Aku ingin hidup dari yang Hasan bawa pulang, sekecil apapun itu. Aku pikir cinta berarti mengecilkan diri agar orang yang kita sayangi bisa berdiri lebih tinggi. Ternyata aku keliru. Kadang orang yang terbiasa melihat kita menunduk, lupa bahwa kita juga bisa terluka. Vanessa, kata Bu Arum pelan, ayo pulang. Aku mengangguk. Tapi sebelum melangkah, aku menoleh ke dalam rumah. Meja makan masih terlihat dari pintu. Nasi yang kusiapkan tadi belum disentuh. Telur dadar tipis sudah dingin. Gelas plastik masih terbalik sedikit karena tadi tersenggol. Di sudut ruangan, peci Hasan tergeletak di kursi, basah di bagian tepinya. Rumah itu kecil, tapi aku pernah menaruh seluruh harapanku di sana. Aku melangkah masuk sebentar. Hasan mengikutiku dengan tatapan bingung. Aku mengambil pecinya dari kursi, menepuk pelan bagian yang basah, lalu meletakkannya di atas meja dengan rapi. Kebiasaan itu keluar begitu saja. Hasan melihatnya. Matanya berkaca-kaca, tapi ia segera memalingkan wajah. Aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya berjalan keluar lagi. Saat melewati Hasan, ia tiba-tiba memanggilku. Van, aku berhenti. Suara hujan terdengar lebih jelas. Hasan menatapku, bibirnya bergetar sedikit. Kamu kenapa tidak pernah bilang? Aku menatapnya. Ada begitu banyak hal yang bisa kujawab. Tentang siapa ibuku, tentang biaya rumah sakit ayahnya, tentang beasiswa lamanya, tentang bayi kecil yang tidak pernah sempat ia peluk, tentang amplop putih di dalam tasku. Tapi malam itu, aku terlalu lelah. Jadi, aku hanya berkata pelan. Karena dulu aku ingin Mas mencintaiku tanpa tahu apa yang kumiliki. Hasan terdiam. Aku masuk ke mobil bersama ibu. Pintu mobil tertutup perlahan. Dari balik kaca yang basah oleh hujan, aku melihat Hasan masih berdiri di depan kontrakan. Bu Marni memegang lengannya, tapi Hasan seperti tidak sadar. Mobil mulai berjalan. Aku memeluk tas kecilku di pangkuan. Bu Arum duduk di sampingku, diam, membiarkan aku menahan tangis dengan caraku sendiri. Baru beberapa meter mobil bergerak, ponsel ibu berbunyi. Sopir melirik dari kaca tengah. Bu Arum melihat layar, lalu wajahnya berubah serius. Aku menatap ibu. Ada apa, Bu? Ibu menggenggam ponsel itu lebih erat. Pesan singkat di layar hanya beberapa kata. Berkas selama Hasan sudah ditemukan. Mobil putih itu melaju pelan meninggalkan kontrakan. Aku duduk di kursi belakang, memeluk tas kecil di pangkuan. Dari kaca jendela yang basah, lampu-lampu jalan terlihat pecah seperti air mata yang tidak sempat jatuh. Di kejauhan, kontrakan kecil itu makin hilang ditelan hujan. Aku tidak menoleh lagi. Bukan karena sudah kuat. Tapi karena kalau aku menoleh, mungkin aku akan turun, mengetuk pintu, lalu meminta maaf lagi untuk kesalahan yang bahkan bukan milikku. Ibu duduk di sampingku. Tangannya menggenggam ponsel. Wajahnya tetap tenang, tapi aku tahu ada badai di balik diamnya. Berkas selama Hasan sudah ditemukan. Ucap ibu pelan. Aku menunduk.
Kalimat itu seperti membuka pintu yang selama ini kutahan dengan tubuhku sendiri. Bu, suaraku bergetar. Jangan dibuka semuanya. Ibu menatapku lama. Sampai kapan kamu mau menyembunyikan kebaikanmu, Van? Aku tidak menjawab. Di luar, hujan semakin deras. Sopir mengurangi kecepatan saat melewati jalan berlubang. Air mengenang di pinggir jalan, memantulkan warung pecel lele yang hampir tutup, musola kecil dengan lampu hijau redup, dan seorang ibu tua yang masih menjajakan gorengan di bawah payung robek. Aku menatap semua itu, lalu dadaku terasa sesak. Dulu aku dan Hasan sering berjalan kaki melewati jalan seperti ini. Saat masih awal menikah, ia menggenggam tanganku erat. Ia bilang, selama ada aku, hidup sempit pun terasa luas. Tapi pelan-pelan genggaman itu berubah menjadi jarak. Lalu jarak itu berubah menjadi hinaan. Mobil akhirnya masuk ke halaman rumah ibu. Rumah besar itu berdiri terang di balik pagar tinggi. Pohon kamboja di halaman basah oleh hujan. Lampu teras menyala hangat, tetapi kakiku justru terasa dingin saat turun. Seorang asisten rumah tangga berlari membawa payung. Nona Vanessa pulang, ucapnya lirih. Aku tersenyum tipis. Sudah lama tidak ada yang memanggilku seperti itu. Di kontrakan Hasan, aku lebih sering dipanggil dengan nada kecewa. Van, ambilkan ini. Van, kenapa belum beres? Van, kamu memang tidak bisa apa-apa. Malam itu, saat masuk ke rumah ibu, aku merasa seperti orang asing yang kembali ke tempat yang dulu sangat mengenalnya. Lantai marmer terasa dingin di telapak kakiku. Bajuku basah sedikit di bagian bawah. Aku merasa tidak pantas mengotori rumah sebersih itu. Ibu melihatku berdiri ragu di dekat pintu. Masuk, nak. Aku mengangguk pelan. Di ruang tamu, ada foto almarhum ayah angkatku tergantung di dinding. Lelaki tua itu tersenyum dengan sorot mata lembut. Ia bukan ayah kandungku, tapi dialah orang pertama yang mengajariku bahwa manusia tidak diukur dari harta yang ia bawa, melainkan dari tangan siapa yang ia genggam saat orang itu jatuh. Aku mendekati foto itu. Pak, bisikku, Vanessa pulang. Suaraku pecah. Ibu berdiri di belakangku, lalu memeluk bahuku. Aku tidak sanggup lagi menahan tangis. Tubuhku merosot pelan. Ibu ikut berlutut di lantai, memelukku tanpa banyak bicara. Malam itu aku menangis seperti anak kecil. Bukan hanya karena Hasan menalakku, tapi karena selama 2 tahun aku terlalu sibuk menjadi istri yang kuat, sampai lupa bahwa aku juga seorang anak yang boleh pulang dalam keadaan hancur. Setelah tangisku reda, ibu membawaku ke kamar lamaku. Semua masih sama. Lemari kayu berwarna coklat, meja kecil dekat jendela, rak buku berisi catatan lama. Di atas kasur ada selimut putih yang dulu sering kupakai saat pulang dari pesantren. Aku menyentuh meja. Di sana masih ada kotak kayu kecil. Tanganku berhenti. Ibu memperhatikanku. Kamu masih menyimpan foto itu di sana, katanya. Aku membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya ada beberapa benda lama, surat dari pesantren, kain kecil peninggalan bapak angkatku, dan sebuah foto pudar. Foto itu diambil bertahun-tahun lalu di halaman pesantren. Hasan masih kurus, memakai sarung dan peci hitam. Ia berdiri sedikit jauh dari kamera, tersenyum malu-malu. Di sudut foto, aku terlihat membawa rantang makanan, tapi wajahku tertutup sebagian oleh bayangan pohon. Hasan tidak pernah tahu bahwa gadis di foto itu adalah aku. Atau mungkin ia pernah melihat, tapi tidak pernah benar-benar memperhatikan. Dulu aku sering datang ke pesantren mengantar makanan untuk santri yang tidak mampu. Hasan salah satunya. Ia selalu menunduk saat menerima bungkus nasi dari pengurus. Ia tidak tahu setiap nasi hangat yang ia makan, setiap kitab yang ia pakai, setiap biaya yang membuatnya tetap bisa belajar, ada namaku yang disembunyikan di balik catatan yayasan.
Aku menyentuh wajah Hasan di foto itu. "Dulu Mas Hasan baik, Bu," kataku lirih. "Dulu dia tidak seperti ini." Ibu duduk di tepi kasur. Kadang orang tidak berubah karena hidup memberi harta, Van. Kadang sifat aslinya baru terlihat saat ia merasa lebih tinggi dari orang lain. Aku menunduk. Kata-kata itu sakit karena aku tahu ibu benar. Di tempat lain, Hasan masih berdiri di kontrakan. Hujan sudah reda, tapi halaman masih basah. Bu Marni masuk ke kamar sambil mengomel, tetapi Hasan tidak mendengar jelas. Kepalanya penuh oleh wajah Bu Arum. Ia mengambil ponselnya, membuka grup kantor, lalu mencari foto lama acara perusahaan. Jarinya berhenti di satu gambar. Bu Arum berdiri di panggung, menerima penghargaan sebagai pemilik utama perusahaan. Di belakangnya ada logo yang setiap hari Hasan lihat saat masuk kantor. Hasan duduk perlahan di kursi. Peci hitamnya masih terletak rapi di meja, tepat di tempat aku menaruhnya sebelum pergi. Ia memegang peci itu. Untuk pertama kalinya, ia sadar benda itu tidak pernah sekalipun ia cuci sendiri. Pagi harinya, Hasan datang ke kantor dengan wajah kurang tidur. Matanya sembab, tapi ia berusaha tetap tegak. Beberapa pegawai menunduk menyapanya. Biasanya ia menjawab dengan angkuh. Hari itu, suaranya hampir tidak keluar. Saat ia masuk ruangannya, seorang staf sudah menunggu dengan map biru. "Pak Hasan, maaf, dari bagian arsip yayasan ada titipan." Hasan menatap map itu. Di bagian depan tertulis namanya, Hasan Fauzi, santri penerima bantuan pendidikan. Tangan Hasan gemetar saat membuka halaman pertama. Ada data pesantren, ada catatan biaya, ada tanda tangan pengurus yayasan. Lalu di bagian bawah, ada tulisan kecil yang membuat nafas Hasan berhenti. Donatur pribadi, Vanessa Arum Lestari. Pagi datang terlalu cepat. Aku terbangun bukan karena cukup tidur, tapi karena tubuhku sudah lelah menangis. Mataku terasa berat. Tenggorokanku kering. Di luar jendela, suara burung terdengar pelan, bercampur dengan suara sapu halaman yang digerakkan pelayan rumah ibu. Aku duduk di tepi ranjang kamar lamaku. Kamar itu luas, bersih, dan wangi. Selimutnya lembut, lantainya dingin, gorden putihnya bergerak pelan tertiup angin pagi. Tapi hatiku tetap terasa seperti berada di kontrakan sempit yang bocor. Aku menoleh ke samping. Tas kecilku masih tergeletak di kursi. Tas itu tampak lusuh di antara perabot kamar yang rapi. Aku mendekatinya, lalu membukanya pelan. Satu gamis, satu hijab, foto pudar, sajadah usang, amplop putih. Aku mengeluarkan sajadah itu dulu. Ujungnya sudah menipis. Ada noda kecil di bagian kanan, bekas air mata yang terlalu sering jatuh di tempat yang sama. Sajadah itu peninggalan bapak angkatku. Dulu beliau menemukanku di terminal saat aku masih kecil, duduk sendirian di dekat penjual tahu goreng. Aku tidak ingat wajah orang tua kandungku dengan jelas. Yang kuingat hanya hujan, suara bus, dan tangan bapak angkatku yang hangat saat menggenggam tanganku. "Kalau dunia membuatmu merasa tidak punya siapa-siapa, pulanglah ke Allah dulu, nak," katanya waktu itu. Aku membentangkan sajadah di lantai. Lututku gemetar saat berdiri, entah karena belum sarapan atau karena semalam hatiku terlalu banyak dipukul kata-kata Hasan. Aku sholat dengan gerakan pelan. Saat sujud, nafasku pecah. Tidak ada suara keras, tidak ada tangis yang panjang. Hanya bahuku yang bergerak kecil, seperti anak yang takut tangisnya mengganggu orang lain. "Ya Allah," bisikku setelah salam, "kalau aku memang harus kehilangan rumah tanggaku, jangan biarkan aku kehilangan diriku." Aku duduk lama di atas sajadah.
Pagi itu matahari masuk dari sela gorden, jatuh ke amplop putih yang masih berada di dalam tas. Cahaya itu seperti menunjuk sesuatu yang selama ini kusembunyikan. Aku mengambil amplop itu. Tanganku gemetar. Di bagian depan, tertulis namaku dengan tinta biru yang mulai pudar. Vanessa Arum Lestari. Aku membuka isinya satu persatu. Surat pemeriksaan dokter, catatan rawat darurat, surat kehilangan kandungan, dan satu lembar hasil pemeriksaan lain yang selama ini menjadi alasan aku diam setiap kali Hasan menyebutku mandul. Aku membaca lembar itu lagi, meski sudah hafal isinya. Masalah itu bukan dari tubuhku, tapi aku menyimpannya. Bukan karena aku ingin terlihat mulia, bukan juga karena aku tidak sakit hati. Aku hanya terlalu mencintai Hasan saat itu, sampai rela membiarkan diriku disalahkan agar ia tidak merasa hancur sebagai laki-laki. Pintu kamar diketuk pelan. Vanessa, suara ibu terdengar dari luar. Ibu masuk ya. Aku buru-buru memasukkan surat-surat itu kembali ke amplop, tapi ibu sudah melihatnya saat pintu terbuka. Ibu masuk membawa nampan kecil. Ada bubur ayam hangat, teh manis, dan obat lambung. Matanya berhenti di amplop putih di tanganku. Kamu masih menyimpan semuanya, ucap ibu. Aku menunduk. Iya, Bu. Ibu meletakkan nampan di meja. Ia duduk di sampingku, pelan sekali, seakan takut membuatku semakin retak. Kenapa kamu tidak pernah menunjukkan itu ke Hasan? Aku menggenggam amplop itu lebih erat. Karena Mas Hasan selalu ingin terlihat kuat, Bu. Ibu menarik nafas panjang. Dan kamu memilih hancur agar dia tetap terlihat kuat. Mataku panas lagi. Aku tidak menjawab. Ibu menyentuh tanganku. Van, mencintai orang lain tidak berarti kamu harus membiarkan dirimu diinjak. Aku menunduk semakin dalam. Di dalam dada ada rasa malu yang aneh. Aku malu karena terlalu sabar. Malu karena terlalu bodoh. Malu karena setiap kali Hasan melukai, aku selalu mencari alasan untuk memaafkan. Ibu kecewa sama Vanessa? Tanyaku lirih. Ibu langsung menggeleng. Tidak, Nak. Ibu hanya sedih karena anak ibu belajar bertahan di tempat yang tidak lagi memberinya tempat. Kalimat itu membuat dadaku kembali sesak. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Ibu, Vanessa takut. Takut apa? Aku menarik nafas pendek. Takut kalau nanti semua orang tahu, Mas Hasan makin malu. Takut dia dibenci. Takut keluarganya hancur. Ibu menatapku lama. Lalu siapa yang takut kamu hancur, Van? Aku diam. Pertanyaan itu jatuh ke ruang kamar dan tinggal di sana. Berat sekali. Sementara itu di kontrakan, Hasan duduk sendirian di meja makan. Pagi sudah naik, tapi ia belum mandi. Koko putihnya masih sama seperti semalam. Peci hitamnya berada di tangan, diremas pelan, lalu dilepas lagi. Bu Marni memasak di dapur sambil mengomel. Sudahlah, San, perempuan itu sudah pergi. Kamu masih muda, nanti ibu carikan yang lebih baik, yang jelas asal-usulnya, yang tidak banyak diam seperti batu. Hasan tidak menjawab. Matanya menatap piring di meja. Nasi semalam masih ada di sana, sudah keras. Telur dadar tipis itu mengering di pinggirnya. Ada bekas jari Vanessa di telapak, noda kecil dari air yang semalam tumpah. Hasan mengambil sendok. Ia menyuap nasi dingin itu. Begitu masuk mulut, ia berhenti. Rasanya hambar, dingin, sulit ditelan. Tiba-tiba ia ingat. Beberapa kali ia pulang malam dan melihat Vanessa makan sendiri di dapur. Selalu dengan nasi dingin, selalu dengan lauk sisa, selalu tersenyum saat ia lewat. Sudah makan, Van? Pernah ia tanya sambil lalu. Vanessa menjawab, sudah, Mas. Hasan baru sadar, mungkin kata sudah itu tidak selalu berarti kenyang. Ia menaruh sendok. Di sudut kamar, ia melihat keranjang baju.
Kemeja kerjanya sudah rapi dilipat. Di atasnya ada sapu tangan kecil yang biasa ia pakai saat batuk. Hasan mengambil sapu tangan itu. Ada aroma sabun murah yang biasa Vanessa beli di warung dekat musola. Ia duduk di lantai, bersandar ke lemari. Lalu matanya tertuju pada celah bawah kasur. Ada kain kecil berwarna coklat terselip di sana. Hasan meraihnya. Kain itu biasa dipakai Vanessa untuk membungkus obat ayahnya. Hasan membukanya perlahan. Di dalamnya ada beberapa nota rumah sakit. Satu demi satu ia baca. Nama pasien, Ayah Hasan. Penanggung biaya, Vanessa Arum Lestari. Hasan membeku. Kertas itu bergetar di tangannya. Bu Marni keluar dari dapur sambil membawa gelas. Kenapa, San? Hasan mengangkat nota itu pelan. Bu, suaranya serak. Selama ini, biaya pengobatan Bapak dari siapa? Wajah Bu Marni berubah kaku. Ia tidak langsung menjawab. Hasan berdiri pelan. Matanya mulai merah. Jawab, Bu. Bu Marni menggenggam gelas lebih erat. Dari luar rumah terdengar suara motor berhenti. Seorang kurir mengetuk pintu dan menyerahkan amplop coklat besar. Hasan menerimanya dengan tangan gemetar. Di bagian depan amplop itu tertulis namanya, Hasan Fauzi, dari Yayasan Arum Lestari. Saat amplop itu dibuka, selembar foto lama jatuh ke lantai. Foto Hasan muda di pesantren sedang menerima sebungkus nasi dari seorang gadis berhijab hijau. Di belakang foto itu ada tulisan kecil. Untuk santri yang selalu lapar tapi tidak pernah meminta. Hasan memungut foto lama itu dari lantai. Jemarinya gemetar saat membaca tulisan di belakangnya. Untuk santri yang selalu lapar tapi tidak pernah meminta. Tulisan itu rapi, kecil, seperti ditulis oleh seseorang yang tidak ingin orang lain tahu bahwa ia sedang berbuat baik. Hasan menatap foto itu lama. Di gambar itu ia masih muda. Tubuhnya kurus, pipinya tirus, matanya cekung karena sering menahan lapar di pesantren. Ia berdiri di bawah pohon mangga, memakai sarung lusuh dan peci hitam yang warnanya sudah pudar. Di depannya ada seorang gadis berhijab hijau menyerahkan sebungkus nasi. Hasan mencoba mengingat wajah gadis itu. Tapi dalam ingatannya, gadis itu selalu samar. Ia hanya ingat tangan kecil yang sering meletakkan nasi di dekat pintu kamar santri. Ia hanya ingat aroma sayur asam hangat. Ia hanya ingat ada seseorang yang membuatnya tidak jadi tidur dalam keadaan lapar. Ia tidak pernah tahu bahwa tangan itu milik Vanessa, perempuan yang semalam ia usir, perempuan yang ia sebut miskin, perempuan yang ia tuduh tidak berguna. Hasan duduk perlahan di lantai. Foto itu jatuh ke pangkuannya. Nafasnya terasa pendek. Bu Marni berdiri di dekat dapur, wajahnya tegang. San, itu cuma foto lama. Jangan terlalu dipikirkan. Hasan mengangkat wajah. Matanya merah. Bu, tahu? Bu Marni tidak menjawab. Bu, tahu kalau Vanessa yang bantu biaya Bapak? San, jawab, Bu. Bu Marni menggenggam ujung kerudungnya. Suaranya mengecil. Ibu cuma tahu ada bantuan dari orang yayasan. Vanessa pernah bilang, jangan kasih tahu kamu. Hasan tertawa pendek, tapi tawa itu pecah sebelum selesai. Jadi ibu tahu. Bu Marni menunduk. Hasan menatap nota rumah sakit, foto lama, dan amplop dari yayasan yang berserakan di lantai. Semua benda itu seperti saksi bisu yang diam-diam menunjuk wajahnya. Ia ingin marah, tapi tidak tahu harus marah kepada siapa. Kepada Vanessa yang menyembunyikan semuanya, atau kepada dirinya sendiri yang terlalu sibuk merasa paling tersakiti sampai tidak pernah melihat istrinya sedang hancur pelan-pelan di sampingnya. Hasan berdiri dan berjalan ke dapur. Di sana piring nasi semalam masih ada. Nasinya sudah keras.
Telur dadar tipis berubah kering di bagian pinggir. Sambal terasi tinggal sedikit, menempel di cobek kecil yang retak. Hasan mengambil piring itu. Bu Marni mendekat. Jangan dimakan, sudah basi mungkin. Hasan tetap duduk. Ia menyuap nasi itu pelan. Begitu masuk mulut, ia terdiam. Nasi itu dingin, hambar, dan sulit ditelan. Tapi ia memaksakan diri. Suapan kedua membuat matanya panas. Ia baru ingat, beberapa kali Vanessa makan seperti ini, sendirian, tanpa lauk yang layak, tanpa ditemani siapapun. Saat itu, ia hanya lewat sambil berkata, "Besok setrika bajuku lebih rapi." Hasan menaruh sendok. Kepalanya menunduk dalam. Di rumah Bu Arum, Vanessa duduk di meja makan besar. Di depannya ada bubur ayam hangat yang disiapkan ibu. Ada teh manis, ada buah potong, ada obat lambung. Tapi Vanessa hanya memandangi mangkok itu. Sendoknya belum bergerak. Bu Arum duduk di seberangnya. "Makan sedikit, Nak." Vanessa tersenyum kecil. "Nanti, Bu." "Dari semalam kamu belum makan." Vanessa menatap bubur itu. Kuahnya masih mengepul. Ayam suwirnya banyak. Kerupuknya masih renyah. Namun entah kenapa, makanan itu terasa terlalu mewah untuk perut yang terbiasa menunggu sisa. "Aku tidak lapar." Bu Arum menahan nafas. Ia tahu kalimat itu bohong. Tapi ia juga tahu ada orang yang terlalu sering menahan lapar sampai tubuhnya lupa cara meminta. Bu Arum mengambil sendok lalu menyuapkan sedikit bubur ke arah Vanessa. Vanessa terdiam. Dulu waktu kecil, ia sering disuapi seperti itu setelah pulang dari terminal bersama bapak angkatnya. Setelah dewasa, ia jarang membiarkan dirinya dirawat. Ia selalu merasa harus kuat, harus berguna, harus tidak merepotkan. "Buka mulutnya, Van," kata Bu Arum pelan. Vanessa membuka mulut. Begitu bubur hangat menyentuh lidahnya, air matanya jatuh. Bu Arum tidak bertanya apa-apa. Ia hanya menyuapi anaknya pelan-pelan, satu suap demi satu suap, seperti sedang mengumpulkan kembali kepingan Vanessa yang tercecer di rumah orang lain. Setelah beberapa suap, ponsel Vanessa bergetar di meja. Nama Hasan muncul di layar. Ruangan menjadi sunyi. Vanessa menatap layar itu lama. Jarinya bergerak sedikit, tapi tidak menyentuh tombol apapun. Bu Arum melihat wajah anaknya. Kalau belum kuat, tidak usah angkat. Ponsel itu terus bergetar, lalu berhenti. Beberapa detik kemudian, pesan masuk. Vanessa membacanya. "Van, aku menemukan foto pesantren itu. Tolong jelaskan." Vanessa menutup layar ponsel. Tangannya gemetar. Bu Arum memegang tangannya. "Kamu tidak wajib menjelaskan luka yang dulu dia tidak mau lihat." Vanessa menunduk. "Tapi kalau aku diam, dia akan terus mencari, Bu." Bu Arum menjawab pelan. "Biar dia mencari. Tidak semua penyesalan harus kamu tuntun jalannya." Vanessa menggenggam ponselnya sampai buku jarinya memutih. Di tempat lain, Hasan berdiri di depan lemari kecil Vanessa yang sudah kosong. Ia membuka laci bagian bawah. Biasanya laci itu berisi jarum, benang, kancing, dan beberapa kain bekas. Tapi hari itu hanya ada satu benda tersisa. Sebuah kartu berobat rumah sakit kecil. Nama pasien tertulis jelas. Vanessa Arum Lestari. Tanggalnya 2 tahun lalu. Hasan membalik kartu itu. Di belakangnya ada catatan tangan dari dokter. Kontrol lanjutan setelah keguguran. Hasan berhenti bernafas. Kartu itu jatuh dari tangannya. Di luar, azan zuhur terdengar dari musola kecil dekat kontrakan. Suaranya pelan, tapi menusuk sampai ke dada Hasan yang mulai runtuh. Kartu berobat itu masih tergeletak di lantai. Hasan menatap tulisan di belakangnya berkali-kali, seolah huruf-huruf itu akan berubah kalau ia cukup lama memandanginya. Kontrol lanjutan setelah keguguran. Dadanya terasa kosong. Keguguran.
Kata itu berputar di kepalanya, seperti suara azan dari musola yang tidak selesai-selesai. Ia mencoba mengingat 2 tahun lalu. Hari-hari ketika Vanessa lebih sering pucat. Malam ketika Vanessa berjalan pelan sambil memegang perut. Pagi ketika ia melihat istrinya mencuci darah kecil di kain, lalu cepat-cepat menyembunyikannya. Saat itu Hasan hanya bertanya dingin, "Kamu sakit lagi?" Vanessa menjawab, "Tidak apa-apa, Mas." Dan Hasan percaya begitu saja, karena jawaban itu membuatnya tidak perlu peduli lebih jauh. Hasan meremas kartu itu sampai hampir terlipat. Bu Marni berdiri di belakangnya, suaranya pelan. "San, mungkin itu bukan urusan kita lagi." Hasan menoleh, matanya merah. "Bukan urusan kita lagi, Bu." Bu Marni menunduk. "Dia istri saya. Dia pernah hamil. Dia kehilangan anak saya. Dan saya tidak tahu apa-apa." Suara Hasan pecah di ujung kalimat. Ia mengambil ponsel dan menelpon Vanessa. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tidak diangkat. Ia mengirim pesan. "Van, aku lihat kartu rumah sakit itu." Tidak ada balasan. Hasan duduk di kursi kayu. Tubuhnya lemas. Di meja, piring nasi dingin masih tersisa. Untuk pertama kalinya, rumah itu tidak terasa seperti tempat tinggal. Rumah itu seperti ruang kosong yang dipenuhi dosa kecil yang dulu ia anggap biasa. Sore harinya seorang santri datang ke kontrakan. Anak itu masih muda, memakai sarung dan peci hitam. Bajunya basah oleh gerimis. Ia berdiri sopan di depan pintu sambil membawa amplop kecil. "Assalamualaikum. Ini titipan untuk Mbak Vanessa dari pesantren." Hasan membuka pintu lebih lebar. "Vanessa tidak di sini." Santri itu tampak kaget. "Maaf, Pak. Kiai meminta Mbak Vanessa datang. Kiai sakit keras." Hasan menatap amplop itu. Di bagian depan tertulis dengan tinta hitam, "Untuk Vanessa, anak yang tidak pernah lupa pulang." Hasan menelan ludah. "Pesantren mana?" Santri itu menyebut nama pesantren lama, tempat Hasan dulu belajar. Jantung Hasan seperti jatuh. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil kunci motor. Bu Marni memanggilnya dari dalam rumah, tapi Hasan sudah pergi menembus gerimis. Jalan menuju pesantren masih sama seperti dulu. Melewati pasar kecil, warung bakso, jembatan sempit, dan sawah yang menguning di pinggir jalan. Bedanya, dulu Hasan melewati jalan itu sebagai santri miskin yang penuh harapan. Hari ini ia melewatinya sebagai lelaki yang baru sadar pernah diselamatkan oleh perempuan yang ia buang. Di pesantren, suara santri mengaji terdengar dari aula. Lantainya masih dingin. Dinding musola masih ada cat yang mengelupas. Di halaman, pohon mangga tua berdiri seperti saksi yang menyimpan banyak cerita. Hasan memarkir motor di dekat pagar. Ia melihat mobil sederhana berhenti lebih dulu. Vanessa turun dari mobil. Ia memakai hijab hijau yang sama seperti semalam, tapi wajahnya tampak lebih pucat. Di tangannya ada tas kain kecil berisi sarung baru, minyak kayu putih, dan amplop putih untuk Kiai. Langkahnya pelan, seperti tubuhnya belum kuat, tapi hatinya memaksa datang. Hasan ingin memanggil, tapi suaranya tertahan. Ia hanya mengikuti dari jauh. Di depan kamar Kiai, beberapa santri duduk menunduk. Suasana begitu hening. Hanya terdengar suara nafas lemah dari dalam kamar dan rintik hujan di genteng. Vanessa masuk lebih dulu. Kiai tua itu terbaring di kasur tipis. Wajahnya pucat, bibirnya kering, tapi matanya langsung hangat saat melihat Vanessa. "Vanessa datang," ucap Kiai lirih. Vanessa berlutut di samping kasur, lalu mencium tangan Kiai. Air matanya jatuh di tangan yang keriput itu. "Maaf Kiai, Vanessa terlambat." Kiai tersenyum lemah. "Kamu tidak pernah terlambat, Nak. Dari dulu, kamu selalu datang sebelum diminta."
Hasan berhenti di ambang pintu. Kalimat itu menusuknya pelan. Kiai menoleh ke arah Hasan. Matanya redup, tapi masih mengenali. Hasan juga datang. Hasan masuk dengan langkah ragu. Ia mencium tangan Kiai, tapi kepalanya tidak berani terangkat. Kiai, suaranya serak. Kiai memandang mereka berdua bergantian. Di wajah tua itu ada kesedihan yang dalam, seperti seseorang yang tahu terlalu banyak luka tapi tidak sanggup menahannya lebih lama. Ambilkan kotak kayu di lemari, kata Kiai kepada seorang santri. Santri itu segera mengambil kotak kecil berwarna coklat. Kuncinya sudah berkarat. Saat dibuka, di dalamnya ada buku catatan lama, foto-foto pudar, dan beberapa amplop sumbangan. Kiai menunjuk buku paling atas. Baca, San. Hasan mengambil buku itu. Tangannya gemetar saat membuka halaman demi halaman. Nama-nama santri tertulis rapi. Ada catatan makan, kitab, biaya sekolah, dan bantuan obat. Lalu ia menemukan namanya, Hasan Fauzi. Di samping namanya tertulis berkali-kali, dibantu oleh Vanessa Arum Lestari. Hasan menutup mata. Vanessa menunduk. Kiai, jangan diteruskan. Kiai menggeleng pelan. Yang disembunyikan terlalu lama bisa berubah menjadi fitnah, nak. Ruangan itu semakin sunyi. Kiai menatap Hasan. Dulu kamu sering tidur lapar, San. Kamu tidak pernah meminta, tapi anak ini tahu. Dia menitipkan nasi lewat dapur pesantren. Dia menjahit sarungmu yang robek. Dia membeli kitabmu. Dia minta namanya jangan disebut. Hasan menatap Vanessa. Vanessa tidak menatap balik. Ia hanya menggenggam ujung hijabnya seperti anak kecil yang ketahuan menyimpan sesuatu. Aku tidak tahu, bisik Hasan. Vanessa tersenyum tipis. Senyum yang tidak bahagia. Memang aku tidak ingin Mas tahu. Kenapa? Vanessa menarik nafas pelan. Karena waktu itu, aku ingin Mas merasa ditolong oleh Allah, bukan merasa berutang padaku. Hasan seperti kehilangan tenaga. Kiai mengangkat tangan lemah. Vanessa segera membantu menyandarkan bantal di punggungnya. Hasan, ucap Kiai. Perempuan yang baik sering tidak banyak bicara. Tapi diamnya bukan berarti dia tidak punya luka. Hasan menunduk. Di luar hujan turun semakin deras. Air menetes dari ujung genteng, jatuh ke tanah pesantren yang basah. Seorang santri kecil berdiri di pintu sambil membawa nampan teh, tapi ia tidak berani masuk. Kiai membuka amplop lain dari kotak kayu. Wajah Vanessa berubah tegang. Kiai, katanya pelan, hampir memohon. Kiai menatapnya dengan sayang. Sudah cukup kamu menanggung sendiri. Hasan mengangkat wajah. Amplop itu berbeda dari yang lain. Warnanya putih kusam, pinggirnya sedikit robek. Di bagian depan tertulis tanggal 2 tahun lalu. Tanggal yang sama dengan kartu rumah sakit Vanessa. Kiai menyerahkan amplop itu kepada Hasan. Baca setelah kamu siap, ucap Kiai lirih. Di dalamnya ada alasan kenapa Vanessa pulang dari terminal malam itu dengan sandal putus dan wajah seputih kain kafan. Hasan memegang amplop putih kusam itu seperti memegang sesuatu yang bisa membakar tangannya. Di kamar Kiai, semua orang diam. Vanessa menunduk. Tangannya menggenggam ujung hijab hijau sampai kusut. Ia tidak menangis, tapi wajahnya pucat. Matanya menatap lantai, seolah lantai pesantren lebih sanggup menerima lukanya daripada wajah Hasan. Kiai, suara Vanessa lirih. Jangan buat Mas Hasan membaca itu di sini. Kiai menarik nafas pelan, dadanya naik turun lemah. Bukan untuk mempermalukan siapapun, nak. Tapi luka yang disimpan sendirian terlalu lama bisa membuat orang baik ikut mati dari dalam. Hasan menatap Vanessa. Apa yang terjadi di terminal, Van? Vanessa tetap diam.
Di luar kamar hujan masih turun. Suara air menimpa genteng seperti ketukan kecil yang tidak berhenti. Kiai memejamkan mata. 2 tahun lalu, malam Jumat, kamu pergi dari rumah tanpa pamit. Vanessa datang ke pesantren pagi-pagi, wajahnya pucat, membawa obat asma milikmu. Dia tanya, apakah kamu ke sini? Hasan membeku. Ia ingat malam itu. Malam ketika ia pergi setelah bertengkar kecil. Ia merasa muak pada rumah sempit, pada tagihan, pada hidup yang terasa tidak naik-naik. Ia pergi ke terminal bersama Rina, rekan kantornya, karena Rina bilang ada acara luar kota yang bisa membuka peluang jabatan. Ia tidak pernah merasa itu salah. Ia hanya merasa Vanessa terlalu cemburu. Padahal Vanessa tidak pernah menuduh. Kiai membuka matanya lagi. Dia mengejarmu ke terminal. Katanya kamu lupa obat. Dia takut asmamu kambuh di jalan. Hasan menelan ludah. Tenggorokannya kering. Vanessa berdiri pelan. Aku mau pulang, Bu. Bu Arum yang sejak tadi berdiri di pintu segera mendekat. Ayo, Nak. Hasan melangkah maju. Van, tunggu. Vanessa berhenti tapi tidak menoleh. Biar aku baca. Kali ini Vanessa menoleh. Matanya merah, tetapi suaranya tetap pelan. Baca kalau Mas sudah siap membenci diri sendiri. Kalimat itu membuat Hasan diam. Vanessa keluar dari kamar Kiai bersama Bu Arum. Langkahnya pelan melewati lorong pesantren. Beberapa santri kecil menunduk memberi jalan. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tapi mereka bisa merasakan ada kesedihan besar ia sedang lewat di depan mereka. Hasan masih berdiri di kamar Kiai. Amplop itu akhirnya ia buka. Di dalamnya ada selembar catatan lama dari pengurus pesantren, 1 nota ojek, dan fotokopi catatan rumah sakit kecil dekat terminal. Matanya berhenti di satu kalimat. Pasien datang dalam keadaan lemah setelah jatuh di area terminal. Hasan membaca baris berikutnya. Perdarahan, kehamilan usia muda, kehilangan janin. Tangan Hasan gemetar. Amplop itu jatuh ke lantai. Tidak ada suara besar, hanya kertas tipis menyentuh ubin. Tapi bagi Hasan, bunyinya seperti sesuatu di dalam dadanya pecah. Ia keluar dari kamar Kiai dengan langkah kacau. Di halaman pesantren, Vanessa sudah masuk mobil. Bu Arum menutup pintu untuknya. Sebelum mobil berjalan, Vanessa sempat menatap keluar. Tatapan itu sebentar saja. Tidak marah, tidak menuntut, hanya kosong. Dan tatapan kosong itu lebih menyakitkan dari semua tangisan. Hasan mengejar sampai gerbang, tapi mobil sudah bergerak menjauh. Ban mobil melewati genangan air, meninggalkan cipratan kecil di kaki Hasan. Ia berdiri di sana, basah oleh hujan, memegang catatan rumah sakit yang mulai lembek terkena air. Sore itu juga Hasan pergi ke terminal lama. Terminal itu tidak banyak berubah. Bau solar masih memenuhi udara. Pedagang gorengan masih berteriak menawarkan dagangan. Bus tua masuk dan keluar dengan klakson panjang. Lantai semen di beberapa bagian masih licin saat terkena hujan. Hasan berjalan pelan ke dekat bangku besi berkarat. Di sanalah menurut catatan itu, Vanessa ditemukan. Ia membayangkan Vanessa berlari di tengah hujan, satu tangan memegang kantong plastik berisi obat asma, satu tangan memegang perutnya yang mungkin sudah mulai sakit. Ia membayangkan sandal Vanessa putus. Ia membayangkan istrinya memanggil namanya, sementara ia sibuk naik bus bersama perempuan lain. Hasan duduk di bangku itu. Kakinya lemas. Seorang bapak tua penjual kopi mendekat sambil membawa termos. Mau kopi, Mas? Hasan mengangkat wajah. Bapak tua itu memperhatikan wajahnya. Mas yang dulu itu ya? Hasan mengerutkan dahi. Dulu ada perempuan berhijab hijau jatuh di sini. Dia terus memanggil nama Hasan. Saya masih ingat, soalnya kasihan sekali. Sandalnya putus sebelah, tangannya masih megang obat.
Dada Hasan seperti dihantam. "Bapak lihat?" Bapak tua itu mengangguk pelan. "Saya yang bantu panggil becak. Dia tidak mau dibawa dulu. Katanya suaminya belum dapat obat." Hasan menutup wajah dengan kedua tangannya. Nafasnya bergetar. "Dia hamil," bisik Hasan. Bapak tua itu terdiam. Matanya ikut sayu. "Waktu itu bajunya ada darah, Mas. Tapi dia malah minta obatnya jangan hilang." Hasan menunduk semakin dalam. Di tengah bising terminal, ia menangis tanpa suara. Orang-orang berlalu lalang. Bus berangkat. Pedagang memanggil pembeli. Dunia tetap berjalan, seolah tidak peduli ada seorang lelaki yang baru menemukan kuburan kecil di dalam masa lalunya sendiri. Menjelang maghrib, Vanessa datang ke terminal bersama Bu Arum. Ia tidak tahu Hasan ada di sana. Vanessa berjalan ke bangku besi yang sama. Di tangannya ada kantong plastik kecil berisi obat asma lama yang sudah kadaluarsa. Obat itu ia simpan bertahun-tahun, bukan karena masih berguna, tapi karena malam itu hidupnya berubah selamanya. Ia meletakkan obat itu di atas bangku, lalu berbisik, "Maaf nak, ibu tidak sempat menjagamu." Hasan berdiri beberapa langkah di belakangnya. Tubuhnya kaku. Vanessa menoleh pelan. Mata mereka bertemu di bawah langit terminal yang mulai gelap. Hasan mencoba bicara, tapi suaranya patah. "Van, anak kita..." Vanessa memejamkan mata. Bu Arum melangkah maju, berdiri di samping anaknya. Wajahnya tenang, tapi tangannya menggenggam amplop putih lain yang lebih tebal. "Hasan," ucap Bu Arum dingin, "besok kamu datang ke rumah. Ada satu kebenaran lagi yang selama ini Vanessa sembunyikan." Hasan menatap amplop itu. Di bagian depannya tertulis nama rumah sakit dan hasil pemeriksaan yang belum pernah ia baca. Malam itu Hasan tidak pulang. Ia duduk di bangku besi terminal sampai lampu-lampu kecil di kios padam satu persatu. Obat asma lama yang ditinggalkan Vanessa masih tergeletak di pangkuannya. Kotaknya sudah kusam, tanggalnya sudah lama lewat. Tapi bagi Hasan, benda kecil itu seperti bukti bahwa Vanessa pernah berlari menembus hujan hanya untuk menyelamatkan nafasnya. Sementara ia malam itu pergi tanpa menoleh. Suara bus terakhir meninggalkan terminal. Asapnya menggantung sebentar di udara, lalu hilang bersama gerimis. Hasan memejamkan mata. Di kepalanya, suara Vanessa seperti kembali terdengar. "Mas, obatnya ketinggalan." Tapi dulu ia tidak mendengar. Atau mungkin ia mendengar, hanya saja gengsinya lebih keras dari suara istrinya. Di rumah Bu Arum, Vanessa duduk di tepi ranjang. Ia belum mengganti hijabnya. Wajahnya pucat, matanya kosong. Di meja kecil, ada segelas teh hangat yang belum disentuh. Bu Arum masuk pelan membawa selimut. "Van, tidur sebentar." Vanessa menggeleng. "Kalau aku tidur, Bu, nanti mimpi terminal lagi." Bu Arum berhenti. Kalimat itu pelan, tapi membuat dadanya ikut sakit. Ia duduk di samping Vanessa, lalu menyelimuti bahu anaknya. Vanessa tidak menangis. Ia hanya memandangi tangannya sendiri. Tangan yang dulu menggenggam obat Hasan. Tangan yang menahan perutnya saat rasa sakit datang. Tangan yang pulang membawa darah dan rahasia. "Besok Hasan datang," kata Bu Arum. Vanessa menunduk. "Aku tidak mau bertemu. Kalau tidak sanggup, ibu yang bicara." Vanessa menggenggam ujung selimut. "Jangan terlalu keras sama dia, Bu." Bu Arum menatap anaknya lama. "Dia sudah menghancurkanmu, tapi kamu masih takut dia terluka." Vanessa tersenyum kecil. Senyum itu tidak sampai ke mata. "Aku hanya tidak ingin jadi orang yang sama seperti dia." Bu Arum diam. Ia ingin marah, tapi yang duduk di depannya bukan perempuan lemah. Vanessa justru terlalu kuat sampai tidak tahu kapan harus berhenti menanggung.
Pagi harinya Hasan datang ke rumah Bu Arum. Ia tidak memakai jas kantor, tidak memakai parfum mahal, hanya koko putih yang kusut, celana hitam, dan peci yang tampak lembab. Matanya merah seperti tidak tidur semalaman. Satpam membuka gerbang setelah mendapat izin. Hasan masuk dengan langkah berat. Halaman rumah itu luas. Rumputnya basah oleh embun. Di sisi taman, ada pohon kamboja yang bunganya jatuh di tanah. Semuanya terlihat indah, tapi Hasan merasa seperti berjalan menuju tempat hukuman. Di teras, Bu Arum sudah menunggu. Vanessa berdiri beberapa langkah di belakangnya. Ia memakai hijab hijau muda dan baju krem sederhana. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk perempuan yang baru saja menahan luka sebesar itu. Hasan menatapnya. "Van," ucapnya lirih. Vanessa tidak menjawab. Bu Arum memberi isyarat agar Hasan duduk. Di meja teras sudah ada amplop putih tebal. Di sampingnya ada gelas air putih yang belum disentuh siapapun. "Baca," kata Bu Arum. Hasan menatap amplop itu. Tangannya ragu. "Bu, saya ingin dengar dari Vanessa." Bu Arum menatapnya tajam. "Dulu ketika Vanessa bicara dengan diamnya, kamu tidak pernah mendengar. Hari ini, dengarkan lewat kertas yang selama ini dia sembunyikan untuk melindungi kamu." Hasan menunduk. Ia membuka amplop itu. Lembar pertama adalah catatan rumah sakit kecil dekat terminal. Hasan sudah melihat sebagian, tapi kali ini lebih lengkap. Ada tanggal, waktu masuk, dan keterangan bahwa Vanessa datang dalam keadaan lemah. Lembar kedua adalah surat kehilangan kandungan. Hasan menggigit bibirnya. Tangannya bergetar. Lembar ketiga membuat nafasnya berhenti. Hasil pemeriksaan lanjutan. Hasan membaca pelan. Matanya mengikuti setiap baris, tapi pikirannya seperti menolak menerima. Ia membaca sekali lagi. Lalu sekali lagi. Di bagian bawah tertulis jelas bahwa masalah kesuburan yang selama ini mereka cari bukan berasal dari Vanessa. Hasan mematung. Angin pagi bergerak pelan, menggeser ujung kertas di tangannya. Burung berkicau di halaman, tapi suaranya terasa sangat jauh. "Tidak," bisiknya. Bu Arum menatapnya tanpa berkedip. "Selama ini kamu memanggil anak saya mandul." Hasan menggeleng pelan. Matanya mulai basah. "Tidak mungkin." Vanessa akhirnya bicara. Suaranya pelan, tapi cukup membuat Hasan hancur. "Aku pernah mau bilang, Mas." Hasan mengangkat wajah. Vanessa menatap meja, bukan wajahnya. "Waktu itu aku sudah pegang hasilnya. Aku tunggu Mas pulang, tapi Mas pulang dalam keadaan marah. Mas bilang, kalau rumah ini tidak punya anak, pasti karena aku perempuan yang tidak sempurna." Hasan menutup mata. Ia ingat malam itu. Ia ingat meja makan. Ia ingat Vanessa berdiri di dapur, menggenggam amplop putih, lalu menyembunyikannya di balik punggung. Ia ingat dirinya berkata tanpa belas kasihan, "Perempuan lain mungkin sudah bisa kasih anak." Vanessa menarik nafas, berusaha menahan suara agar tidak pecah. "Sejak malam itu, aku simpan hasilnya. Aku pikir biar aku saja yang Mas benci. Aku lebih sanggup dihina daripada melihat Mas hancur karena merasa tidak sempurna." Hasan menjatuhkan kertas itu ke meja. Air matanya akhirnya jatuh. "Kenapa kamu sebodoh itu, Van?" Vanessa tersenyum pahit. "Karena dulu aku mencintaimu seperti orang yang tidak punya cara lain untuk bertahan." Kalimat itu membuat Hasan tidak bisa menjawab. Ia menunduk sampai dahinya hampir menyentuh meja. Bahunya bergetar. Untuk pertama kalinya, tangis Hasan terdengar seperti anak kecil yang kehilangan jalan pulang. Bu Arum berdiri. "Ada satu lagi yang harus kamu tahu." Hasan mengangkat wajah dengan mata basah. Bu Arum mengambil map biru dari kursi di sampingnya. Map itu berbeda dari amplop dokter. Lebih rapi, lebih tebal. Ada logo perusahaan di bagian depan.
Ini berkas pekerjaanmu, Hasan. Dari awal kamu masuk perusahaan sampai naik jabatan. Hasan menatap map itu bingung. Bu Arum meletakkannya di depan Hasan. Selama ini kamu bangga karena merasa naik karena kemampuanmu sendiri. Itu tidak salah. Kamu memang bekerja. Tapi ada satu nama yang terus meminta agar kamu diberi kesempatan saat orang lain menolakmu. Hasan menatap Vanessa. Vanessa langsung menunduk. Bu Arum membuka halaman pertama. Di sana tertulis surat rekomendasi lama. Hasan membaca nama pemberi rekomendasi itu. Vanessa Arum Lestari. Tangannya kembali gemetar. Bu Arum membuka halaman berikutnya. Bantuan pelunasan kontrakan. Nama pengirim Vanessa. Halaman berikutnya. Biaya operasi Ayah Hasan. Nama penanggung Vanessa. Halaman berikutnya. Bantuan pendidikan adik Hasan. Nama donatur Vanessa. Hasan seperti kehabisan udara. Cukup, bisiknya. Tapi Bu Arum belum berhenti. Ia mengeluarkan satu foto pudar dari map itu. Foto Hasan muda di pesantren memakai sarung lusuh menerima nasi dari gadis berhijab hijau. Lihat baik-baik, kata Bu Arum. Hasan menatap foto itu. Di balik bayangan pohon, wajah gadis itu terlihat lebih jelas. Vanessa, istrinya. Perempuan yang dulu ia sebut tidak membawa apa-apa, ternyata sudah memberi sejak ia belum punya apa-apa. Hasan berdiri dengan kaki lemas. Ia melangkah ke arah Vanessa, tapi Vanessa mundur satu langkah. Langkah kecil itu membuat Hasan berhenti. Lebih sakit dari tamparan. Vanessa, suaranya hancur. Aku harus bagaimana? Vanessa menatapnya. Kali ini matanya basah, tapi tidak goyah. Mas tidak harus melakukan apa-apa. Cukup jangan hina orang baik hanya karena dia memilih diam. Hasan menunduk. Saat itu, dari dalam rumah, seorang staf Bu Arum datang terburu-buru membawa ponsel. Bu, maaf, dari kantor pusat. Berita tentang Pak Hasan sudah menyebar. Bu Marni datang ke kantor dan menangis di lobi. Hasan menoleh cepat. Wajahnya pucat. Bu Arum mengambil ponsel itu, lalu menatap Hasan dengan dingin. Kalau ibumu sudah tahu sebagian, maka hari ini dia harus tahu semuanya. Bu Marni berdiri di lobi kantor pusat dengan wajah pucat. Kerudungnya miring sedikit. Sandalnya basah oleh genangan di depan gedung. Di tangannya ada tas kain tua yang biasa ia bawa ke pasar. Beberapa pegawai memandangnya dari jauh, sebagian berbisik, sebagian pura-pura sibuk dengan ponsel. Mana anak saya? Ucap Bu Marni dengan suara bergetar. Saya mau ketemu Hasan. Resepsionis menunduk sopan. Sebentar Bu, sudah kami hubungi. Namun Bu Marni tidak bisa tenang. Ia baru saja mendengar kabar dari tetangga kontrakan. Katanya, Ibu Vanessa bukan perempuan biasa. Katanya, Vanessa adalah anak pemilik perusahaan tempat Hasan bekerja. Katanya, selama ini banyak hal yang Hasan dapat bukan karena keberuntungan semata. Kata-kata itu membuat kepala Bu Marni pening. Ia mengingat malam-malam ketika ia menyindir Vanessa karena masak terlalu sederhana. Ia mengingat saat Vanessa datang membawa obat untuk suaminya, lalu Bu Marni hanya berkata, pakai uang Hasan lagi ya? Vanessa hanya tersenyum waktu itu. Senyum yang kini terasa seperti pisau kecil menusuk dada Bu Marni. Lift terbuka. Bu Arum keluar lebih dulu. Di belakangnya ada Vanessa dan Hasan. Hasan berjalan seperti orang yang kehilangan arah. Matanya sembab. Wajahnya tidak lagi memancarkan kebanggaan yang biasa ia bawa setiap masuk kantor. Vanessa berjalan pelan di samping ibunya, memegang tas kecil yang sama. Tas itu membuat Hasan semakin hancur. 2 tahun hidup bersama dan istrinya pergi hanya membawa tas sekecil itu. Bu Marni langsung mendekat. San, panggilnya lirih. Hasan berhenti di depan ibunya. Bu Marni menatap Vanessa, lalu wajahnya berubah semakin remuk. Ia ingin bicara,
Tapi kata-kata yang dulu mudah keluar kini tersangkut di tenggorokan. Vanessa, ucapnya pelan. Vanessa menunduk sopan. Iya, Bu. Panggilan itu membuat Bu Marni menangis. Dulu ia sering memanggil nama Vanessa dengan nada tajam. Hari ini nama itu terdengar seperti hutang yang tidak akan pernah lunas. Mereka masuk ke ruang rapat kecil di lantai atas. Ruangan itu dingin, meja panjangnya mengkilap. Di dinding ada foto Bu Arum saat meresmikan yayasan pesantren. Hasan duduk di kursi paling ujung. Bu Marni duduk di sampingnya, menggenggam tas kain sampai jarinya memutih. Bu Arum meletakkan beberapa map di atas meja. Tidak ada kemarahan di wajahnya. Justru ketenangan itu membuat semua orang merasa semakin kecil. Bu Marni, kata Bu Arum pelan, saya tidak memanggil ibu untuk mempermalukan. Saya hanya ingin ibu tahu siapa yang selama ini ibu rendahkan. Bu Marni menunduk. Bu Arum membuka map pertama, biaya operasi suami ibu. Di sana tertulis nama ayah Hasan sebagai pasien. Di bagian penanggung biaya, nama Vanessa tercetak jelas. Bu Marni menutup mulutnya. Air matanya jatuh. Map kedua dibuka. Biaya sekolah adik Hasan. Nama Vanessa kembali ada di sana. Map ketiga. Bantuan kontrakan. Map keempat. Rekomendasi pekerjaan Hasan. Map kelima. Bantuan pendidikan Hasan saat di pesantren. Ruangan terasa semakin sempit. Hasan memejamkan mata. Setiap lembar kertas seperti menamparnya berkali-kali. Ia dulu berjalan di kantor ini dengan dada tegak, merasa semua orang harus menghormatinya. Ia tidak tahu, di balik jalan yang ia injak, ada doa Vanessa yang ia balas dengan hinaan. Bu Marni menangis pelan. Ya Allah, bisiknya. Saya sudah jahat sekali. Vanessa tidak mengangkat wajah. Tangannya memegang ujung hijab. Ibu jarinya bergerak pelan, kebiasaan yang muncul setiap kali ia menahan gemetar. Bu Marni berdiri, lalu berjalan mendekati Vanessa. Tanpa berkata panjang, ia berlutut. Vanessa terkejut. Bu, jangan begini. Bu Marni memegang kaki Vanessa. Maafkan ibu, nak. Ibu yang bodoh. Ibu kira kamu tidak membawa apa-apa. Ibu kira kamu cuma numpang hidup sama anak ibu. Vanessa segera ikut berlutut dan memegang bahu Bu Marni. Jangan di kaki saya, Bu. Saya tidak pantas. Bu Marni menangis semakin keras. Justru ibu yang tidak pantas kamu hormati. Kamu sudah bayar obat suami ibu. Kamu bantu keluarga ibu, tapi ibu malah menyebut kamu pembawa sial. Hasan menatap pemandangan itu dengan dada yang seperti runtuh. Ia melihat Vanessa mencium tangan ibunya, tetap mencium tangan perempuan yang pernah menghinanya, tetap lembut kepada orang yang membuatnya pulang dengan hati hancur. Hasan berdiri perlahan. Vanessa, katanya dengan suara parau. Aku tidak minta kamu langsung memaafkanku. Aku cuma ingin memperbaiki semuanya. Vanessa mengangkat wajah. Matanya basah, tapi tidak ada kemarahan di sana. Mas Hasan, ucapnya pelan. Ada luka yang bisa dimaafkan, tapi tidak bisa dijadikan rumah lagi. Hasan seperti ditinggalkan nafasnya. Bu Marni menangis tertahan. Bu Arum menutup map di depannya. Hasan, soal pekerjaanmu, saya tidak akan memecatmu hari ini. Hasan menatap Bu Arum dengan kaget. Bu Arum melirik Vanessa. Karena Vanessa semalam meminta saya untuk tidak menghancurkan hidupmu. Hasan menoleh ke Vanessa. Vanessa menunduk lagi. Kenapa? Tanya Hasan lirih. Vanessa menjawab tanpa menatapnya. Karena kalau Mas kehilangan semuanya, nanti Mas hanya ingat sakitnya jatuh. Bukan salahnya melukai. Kalimat itu membuat Hasan duduk kembali dengan tubuh lemas. Bu Arum meletakkan satu amplop terakhir di atas meja. Namun ada hal yang tidak bisa ditunda. Hasan menatap amplop itu. Di bagian depan tertulis nama pengadilan agama. Vanessa menutup mata sebentar, seperti seseorang yang baru saja menelan duri. Hasan meraih amplop itu dengan tangan gemetar.
Di dalamnya ada jadwal panggilan sidang pertama. Sebelum Hasan sempat bicara, ponsel Vanessa berdering. Nama pengurus pemakaman kampung muncul di layar. Vanessa mengangkatnya pelan. Beberapa detik kemudian, wajahnya berubah pucat. Tas kecil di pangkuannya jatuh ke lantai, dan dari dalamnya keluar foto pudar bapak angkatnya yang selama ini selalu ia bawa. Ponsel Vanessa hampir jatuh dari tangannya. Suara pengurus pemakaman di seberang sana terdengar pelan, tapi cukup membuat wajahnya kehilangan warna. Mbak Vanessa, maaf mengabari mendadak. Makam bapak angkat Mbak terkena tanah longsor kecil tadi malam. Tidak parah, tapi ada kotak kayu lama yang muncul dekat nisan. Di atasnya tertulis nama Mbak. Vanessa tidak langsung menjawab. Matanya turun ke lantai. Foto pudar bapak angkatnya tergeletak di sana, keluar dari tas kecil yang jatuh. Dalam foto itu, lelaki tua itu tersenyum sambil memegang bahu Vanessa kecil di depan warung terminal. Bu Arum memungut foto itu pelan. Nak, panggilnya lembut. Vanessa menutup telepon dengan tangan gemetar. Aku mau ke makam, Bu. Hasan berdiri dari kursinya. Aku ikut. Vanessa menatapnya sebentar. Tatapannya tidak tajam, tapi jauh. Seperti seseorang yang sudah terlalu lelah untuk melarang, terlalu lelah juga untuk berharap. Kalau Mas mau ikut, ikutlah. Tapi jangan datang untuk meminta aku pulang. Hasan menunduk. Aku datang untuk meminta maaf kepada orang yang sudah membesarkan perempuan yang kuhancurkan. Tidak ada yang bicara lagi setelah itu. Sore itu mereka berangkat ke pemakaman kampung. Langit mendung, jalan desa basah oleh sisa hujan. Di kiri kanan, sawah menghampar hijau. Beberapa petani berjalan pulang membawa cangkul di pundak. Suara azan asar terdengar dari musola kecil dekat pertigaan, pelan seperti memanggil hati yang sedang patah. Vanessa duduk di mobil bersama Bu Arum. Hasan ikut di mobil belakang. Ia memeluk peci hitamnya di pangkuan. Peci itu sudah kusam, tapi hari itu ia tidak sanggup memakai yang baru. Ia ingin membawa sesuatu yang pernah disentuh tangan Vanessa, sesuatu yang pernah dicuci dengan sabar saat ia pulang membawa amarah. Sesampainya di pemakaman, tanah masih lembab. Beberapa daun kamboja jatuh di jalan setapak. Pengurus makam menunggu di dekat nisan tua. Di samping nisan itu, ada kotak kayu kecil yang sudah kotor oleh tanah. Tutupnya retak, talinya lapuk. Vanessa berjalan mendekat perlahan. Setiap langkah terasa berat. Di depan nisan bapak angkatnya, lututnya melemah. Ia berjongkok, membersihkan tanah basah di sekitar batu nisan dengan tangan kosong. Pak, bisiknya, Vanessa pulang lagi. Bu Arum berdiri di belakangnya, menahan tangis. Hasan berdiri agak jauh. Ia tidak berani mendekat. Rasanya tempat itu terlalu suci untuk laki-laki sepertinya. Laki-laki yang baru sadar setelah semuanya terlambat. Pengurus makam menyerahkan kotak kayu itu kepada Vanessa. Ini tadi kami temukan dekat akar pohon, Mbak. Mungkin sudah lama tertanam. Vanessa membuka kotak itu. Di dalamnya ada kain putih kecil, seutas gelang anak-anak yang sudah kusam, dan surat lama yang dilipat rapi. Tulisannya mulai pudar, tapi masih terbaca. Vanessa membuka surat itu dengan tangan bergetar. Bu Arum membaca di sampingnya. Hasan hanya mendengar suara Vanessa yang makin lama makin pecah. Vanessa anakku, kalau suatu hari kamu merasa dibuang oleh orang yang kamu cintai, jangan percaya bahwa kamu tidak berharga. Dulu Bapak menemukanmu di terminal, bukan karena kamu hilang, tapi karena Allah menitipkan kamu untuk Bapak jaga. Jadilah baik, tapi jangan biarkan kebaikanmu menjadi alasan orang lain menyakitimu. Vanessa menutup mulutnya. Tangisnya pecah. Bukan tangis yang keras, hanya tubuhnya yang menunduk sampai dahinya hampir menyentuh tanah. Surat itu basah oleh air matanya. Bu Arum memeluknya dari samping. Pak,
Vanessa berbisik di antara tangisnya. Maaf, Vanessa baru mengerti. Hasan tidak tahan lagi. Ia melangkah mendekat, lalu berlutut beberapa langkah dari Nisan. Pak, ucapnya dengan suara hancur. Saya Hasan, laki-laki yang tidak tahu cara menjaga anak bapak. Angin lewat pelan. Daun kamboja jatuh di dekat lutut Hasan. Saya menghina dia miskin, padahal dia yang membuat saya bisa berdiri. Saya menyebut dia mandul, padahal dia menyimpan rahasia demi harga diri saya. Saya membuang dia, padahal dialah rumah paling baik yang pernah Allah kirimkan untuk saya. Hasan menunduk sampai keningnya menyentuh tanah basah. Maaf Pak, saya terlambat. Vanessa menatap Hasan. Dulu melihat Hasan menangis mungkin akan membuatnya luluh. Dulu, satu kata maaf mungkin cukup membuatnya kembali memasak nasi, mencuci baju, dan pura-pura lupa semua luka. Tapi hari itu berbeda. Ada sesuatu di dalam dirinya yang tidak lagi ingin pulang ke tempat yang sama. Vanessa berdiri pelan. Ia menghapus air mata dengan ujung hijab. Mas Hasan, katanya lirih. Hasan mengangkat wajah. Vanessa memaafkan Mas. Hasan terisak. Tapi Vanessa tidak bisa kembali. Kalimat itu jatuh pelan, namun menghancurkan sisa harapan Hasan. Bu Marni yang ikut datang sejak tadi menangis di belakang. Ia tidak lagi berani meminta Vanessa pulang. Ia hanya memandang perempuan itu dengan rasa bersalah yang terlambat tumbuh. Vanessa melanjutkan, suaranya lembut tapi tegas. Aku sudah terlalu lama menjaga hati orang lain sampai lupa menjaga hatiku sendiri. Sekarang aku ingin belajar hidup tanpa takut dihina, tanpa takut disalahkan, tanpa harus menyembunyikan luka agar orang lain tetap merasa benar. Hasan menunduk. Ia ingin memohon, tapi kata-kata Vanessa membuatnya sadar cinta yang sudah dipatahkan berkali-kali tidak bisa dipaksa tumbuh hanya karena penyesalan akhirnya datang. Beberapa minggu kemudian, sidang pertama di pengadilan agama berlangsung. Vanessa datang dengan pakaian sederhana. Hijab hijaunya rapi. Di tangannya ada tas kecil yang sama, tapi kali ini langkahnya tidak lagi serapuh malam ketika Hasan mengusirnya. Hasan datang lebih dulu. Saat melihat Vanessa, ia berdiri, tidak mendekat, hanya menunduk penuh hormat. Mediasi tidak mengembalikan mereka. Bukan karena Vanessa membenci Hasan, tapi karena ia akhirnya mengerti, memaafkan bukan berarti menyerahkan diri untuk dilukai lagi. Hari ketika semuanya selesai, Vanessa kembali ke makam bapak angkatnya. Ia membawa bunga melati, sajadah usang, dan surat lama itu. Bu Arum menunggu di dekat jalan setapak, membiarkan anaknya berbicara dengan kenangan. Vanessa duduk di dekat Nisan. Pak, Vanessa sudah tidak menjadi istri Hasan lagi, bisiknya. Tapi Vanessa tidak ingin menjadi perempuan yang penuh dendam. Ia meletakkan bunga melati di atas tanah. Di kejauhan Hasan berdiri di balik pohon kamboja. Ia tidak berani mendekat. Di tangannya ada peci hitam kusam dan selembar kertas kecil. Surat terakhir dari Vanessa. Tulisan itu sederhana. Mas Hasan, jadilah laki-laki yang lebih baik. Bukan untuk aku, tapi untuk orang-orang yang nanti Allah titipkan dalam hidup Mas. Jangan ulangi luka yang sama kepada siapapun. Hasan menggenggam surat itu sampai dadanya bergetar. Mobil putih Bu Arum perlahan bergerak meninggalkan pemakaman. Dari kaca belakang, Vanessa tidak menoleh lagi. Ia hanya memeluk sajadah usang di dadanya. Di jalan desa yang basah, Vanessa pergi bukan sebagai perempuan yang menang, bukan juga sebagai perempuan yang kalah. Ia pergi sebagai seseorang yang akhirnya memilih menyelamatkan dirinya sendiri setelah terlalu lama menjadi tempat pulang bagi orang yang tidak pernah benar-benar menjaganya.